Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6655 Hubungan dengan cermin perunggu. Saja, bukan hanya bibinya, mungkin Jie Baobao pun bisa diselamatkan. Namun, keduanya sekarang berada di kota utama alam bela diri leluhur. Jika tidak, Chu Feng pasti sudah langsung menggunakan kekuatan ini untuk menyembuhkan mereka. Chu Feng, cepat coba untuk melihat apakah ini membantu garis keturunanmu. Egi bahkan lebih tidak sabar daripada Chu Feng. Berbeda dengan Egi, pikiran pertama Chu Feng adalah apakah kekuatan ini dapat membantu orang-orang di sekitarnya. Namun yang dipikirkan Egi adalah seberapa besar bantuan yang akan diberikannya kepada Chu Feng. Biarkan aku mencobanya. Chu Feng mengatakan ini, tetapi dihadapkan dengan kekuatan yang telah terkumpul menjadi sebuah danau besar. Dia hanya mengambil sehelai benang darinya, meskipun kekuatan ini tampak tidak berbahaya. Chu Feng telah mengembangkan kebiasaan berhati-hati seiring waktu. Tidak ada yang keberatan dengan Chu Feng yang menggunakan kekuatan itu terlebih dahulu. Sebaliknya, semua orang merasa itu adalah hal yang wajar. Lagi pula, di hati para anggota aliansi klan Chu, Chu Feng adalah satu-satunya pemimpin mereka dan tidak ada yang berani menentangnya. Gumpalan kekuatan itu menembus telapak tangan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya dan kemudian mulai memasuki jiwa Chu Feng. Namun Chu Feng langsung merasa segar kembali dan semua kelelahannya lenyap seketika itu juga. Namun, jantung Chu Feng berdebar kencang saat itu. Jika efek penyembuhannya hanya setengah dari kekuatan ini, maka oleh karena itu, meningkatkan garis keturunan seseorang adalah separuh lainnya dari kekuatan ini. Apakah tingkat kultivasi dan kekuatan tempur seseorang dapat berubah adalah faktor kunci, dan separuh efek lainnya sangat penting, namun tak lama kemudian, kecemasan Chu Feng mereda. Gagal. Bahkan setetes pun tidak bisa masuk, tidak hanya garis keturunan petir surgawi, tetapi juga garis keturunan raja menolak kekuatan era dewa ini. Chu Feng merasa agak menyesal tentang hal ini, tetapi dia tidak terkejut. Ada dua cara untuk meningkatkan kekuatan darah. Salah satu jenisnya mirip dengan sumber daya kultivasi, yang mungkin bermanfaat bagi garis keturunan seseorang. Jenis lainnya, yang merupakan garis keturunan itu sendiri, setara dengan invasi, secara paksa mengubah esensi garis keturunan untuk mencapai efek peningkatan. Sebelumnya, Chu Feng tidak bisa memahami kekuatan macam apa zaman para dewa ini. Namun sekarang dia tahu bahwa itu adalah pilihan yang kedua. Jika tidak, mereka tidak akan ditolak. Lagi pula, jika berbicara soal kekuatan murni, hanya sedikit garis keturunan yang dapat melampaui garis keturunan sendiri. Seketika itu juga, Chu Feng memberitahu Egi tentang hal itu. Ini adalah hal yang baik. Coba pikirkan, bukankah ini berarti garis keturunanmu lebih baik? Reaksi pertama Egi bukanlah kekecewaan, melainkan menghibur Chu Feng. Memang begitulah Egi, dia biasanya ceria dan riang, tetapi sebenarnya dia sangat sensitif dan sangat peduli dengan perasaan Chu Feng. Saya rasa ratu saya benar, Chu Feng menjawab sambil tersenyum. Meskipun ia merasa agak menyesal, ia tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi suasana hatinya. Selain itu, dia sangat menyadari hal ini, entah itu kekuatan untuk memasuki sungai surgawi 7 alam. Bahkan kekuatan yang telah memasuki sungai surgawi laut abadi dan sungai totem hanyalah hidangan pembuka, hidangan utamanya masih berada di dalam bayangan raksasa itu, di dalam ketiga gerbang itu. Namun, apa sebenarnya itu? Tidak ada yang tahu. Namun, Chu Feng memiliki firasat kuat bahwa kekuatan di dalamnya akan sangat membantunya. Yuer, menurutmu bisakah kamu menggunakannya?
Chu Feng meraih secercah kekuatan dan menyerahkannya kepada Xiao Yu'er. Chu Feng merasa bahwa di antara mereka yang hadir, orang yang garis keturunannya hanya kalah darinya adalah Xiao Yu'er. Jika Xiao Yu'er bisa menggunakannya, maka semua orang lain juga akan baik-baik saja. Xiao Yu'er juga langsung mencobanya, wajahnya segera berseri-seri karena gembira. Xiao Yu'er bisa menggunakannya, dan hasilnya cukup bagus. Jika aku memurnikannya lebih lanjut, itu akan memiliki efek menstabilkan pada garis keturunanku, dan kekuatan tempurku mungkin juga akan meningkat, Xiao Yu'er berkata dengan gembira kepada Chu Feng. Ini memang kabar baik. Lagi pula, dalam hal bakat Xiao Yu'er, dia hampir mencapai puncak dalam segala aspek. Fakta bahwa hal itu masih dapat berkembang dalam keadaan seperti ini sudah menunjukkan kekuatan dari kekuatan ini. Oleh karena itu, ketika Xiao Yu'er mengatakan hal ini, semua orang yang hadir menjadi semakin bersemangat dan penuh harapan. Generasi muda, terutama Long Chengyu, sangat ingin mencoba. Setelah itu, Chu Feng juga membiarkan Long Chengyu dan yang lainnya mencobanya. Chu Feng segera menyadari bahwa kekuatan ini berpengaruh pada semua orang. Terlebih lagi, mantra ini bahkan lebih efektif pada anggota klan naga totem daripada pada orang biasa. Hal ini membuat Chu Feng membuat tebakan yang berani. Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa kekuatan ini jatuh ke sungai surgawi totem dan sungai surgawi laut surgawi. Tidak hanya klan naga totem, tetapi mungkin klan ikan laut abadi juga akan menuai hasil yang lebih besar daripada yang lain. Namun, di antara klan ikan laut abadi, hanya Xiao Yu'er yang saat ini mampu melakukan kultivasi, dan dia cukup istimewa, jadi hal ini tidak dapat diverifikasi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan kultivasinya, Chu Feng pertama-tama mengambil sebagian dari kekuatan itu dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kemudian, ia menggunakan kekuatan ini untuk menciptakan lahan kultivasi yang meliputi seluruh dunia. Biarkan semua orang di aliansi klan Chu masuk ke dalamnya bersama-sama untuk berkultivasi. Terlepas dari status, senioritas, atau tingkat pendidikan seseorang, silahkan berkultivasi sebisa mungkin. Keputusan Chu Feng mengejutkan semua orang. Lagi pula, berbagai faksi selalu terbagi menjadi kelas-kelas berdasarkan status atau tingkat kultivasi mereka. Bagaimana mungkin seorang praktisi bela diri biasa bisa berlatih bersama seseorang seperti patriark klan naga totem? Namun, keputusan Chu Feng mendapat pujian secara bulat. Semua orang melangkah ke dalam formasi dan mulai berlatih. Seperti yang telah diprediksi Chu Feng, hampir semua orang kecuali dirinya mendapat manfaat dari kekuatan ini. Beberapa orang bahkan mengalami peningkatan signifikan dalam tingkat kultivasi mereka berkat peningkatan garis keturunan mereka. Selain itu, kekuatan zaman para dewa ini paling efektif bagi mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah. Hal ini sebagian besar mengimbangi kurangnya bakat mereka. Hal ini membuat semua orang sangat gembira. Terutama mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah, bahkan saat berkultivasi, mereka selalu tersenyum, mulut mereka yang bahagia tidak pernah tertutup. Ini jauh lebih berharga daripada sekadar sumber daya kultivasi. Sumber daya kultivasi hanya dapat ditingkatkan dalam waktu singkat, tetapi peningkatan garis keturunan adalah jaminan jangka panjang. Hal itu secara langsung meningkatkan potensi orang-orang, dan peningkatannya cukup signifikan. Bagi mereka, inilah harta karun yang sesungguhnya dan tak ternilai harganya. Namun, batasan penyerapan kekuatan ini bervariasi tergantung pada kekuatan garis keturunan seseorang. Mereka yang memiliki bakat rendah mungkin mengalami peningkatan signifikan pada garis keturunan mereka, tetapi mereka akan segera mencapai batas kemampuan mereka dan harus berhenti mengembangkan bakat tersebut.
Mereka hanya bisa berada di dalam sebentar sebelum harus pergi. Lapangan kultivasi yang dulunya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Selain kepala klan naga totem, Long Mucheng, dan para tokoh generasi tua lainnya yang dapat terus berkultivasi di dalamnya, mereka adalah generasi jenius yang lebih muda, seperti Xiao Yuer, Long Mucheng, Long Musi, dan Bai Yunqing. Melihat bahwa kultivasi semua orang berjalan lancar, Chu Feng menggunakan kemampuannya untuk melihat ke arah zaman para dewa. Faktanya, ketika Chu Feng mengaktifkan formasi untuk memperkuat kekuatan itu, dia sudah merasa telah menjalin hubungan dengan cermin perunggu dari zaman para dewa. Chu Feng merasa koneksinya tidak kuat, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa keterhubungan ini semakin kuat. Chu Feng menyadari bahwa era para dewa mungkin juga sedang berubah. Setelah diperiksa lebih teliti, ternyata tidak ada yang berubah di zaman para dewa. Sebaliknya, hubungan antara dirinya dan cermin perunggu itu terus menguat. Dan cerita pun berakhir. Mari kita lanjutkan kultivasi martial god Asura berikutnya di dunia novel.